Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 26 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami terkait dengan link state routing protokol. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu ada saya sendiri, Sarah Ulatia sebagai presenter, ada Ani Rahayu sebagai penulis materi link state routing protokol, dan Syafaatul Hayati sebagai penulis file presentasi dan video. Ada 2 jenis klasifikasi protokol routing yang sering digunakan dalam jaringan paket switching pada komunikasi komputer, yaitu vector distance yang berdasarkan jarak dan arah, serta link state yang membangun database topologinya sendiri. Salah satu perbedaan antara keduanya adalah pada link state protokol, masing-masing node hanya saling membagi informasi terkait koneksi saja. Tidak seperti vector distance protokol yang mempertukarkan keseluruhan routing table. Hal ini menyebabkan konvergensi lebih cepat tercapai dan loop lebih mudah dihindari. Contoh lain dari link state routing protocol meliputi OSPF, Open Short Perforce, dan ISS, Intermediate System to Intermediate System. Dalam kesempatan ini, kelompok kami akan membahas lebih lanjut mengenai karakteristik dasar dan fitur dari link state routing protokol. Konsep dasarnya hampir mirip dengan vector distance protokol. Router-router yang terlibat pada topologi protokol link state juga harus membentuk network dengan router lain yang ada di sekitarnya. Perbedaan mendasar terletak pada adjacency. Konsep adjacency ini di mana satu router merupakan tetangga penuh dengan router yang tidak terhubung langsung dengannya. Sehingga berdasarkan gambar, router B dan C dapat menjadi tetangga jika mereka menjalankan sebuah link state routing protokol yang sama. Link state protokol dimulai dengan setiap router memberikan informasi tentang dirinya yang disebut LSA, link state advertisement. LSA ini berisi tentang data router itu sendiri, router lain yang terhubung langsung, dan state of link. Setiap router akan mendistribusikan LSA-nya masing-masing ke jaringan, sehingga satu router akan menerima LSA semua router lain di topologi. Oleh karena itu, setiap router akan memiliki informasi yang sama tentang seluruh jaringan dan tidak hanya mendapatkan informasi mengenai router tetangganya masing-masing saja. Maka dari itu, dalam topologi terlihat pada gambar, router B dan C dapat menerima LSA satu sama lain dan menyimpan informasinya dalam sebuah database. Database ini umumnya disebut sebagai basis data topologi atau link state database atau LSDB. Setelah LSDB dibangun, setiap router akan menjalankan algoritma penyusunan jalur terbaik untuk masing-masing rute tujuan berdasarkan data yang disimpan. Ketika proses selesai dijalankan, maka semua jalur yang dibuat akan dimasukkan ke dalam tabel perutian atau routing table. Skenario link state routing protokol. Hal pertama yang harus dilakukan oleh suatu router adalah mencari router lain yang berpotensi untuk menjadi neckboard. Dengan OSPF, router akan mengirimkan hello message yang kemudian dapat dibahas oleh router lain dalam jaringan yang juga menjalankan OSPF. Berdasarkan gambar, misalnya A dan B sebagai router terdekat satu sama lain memiliki potensi besar untuk menjadi neckboard. Mereka terlebih dahulu akan saling mengirimkan hello message yang berisi informasi singkat tentang konfigurasi keduanya. Dari sini akan dilakukan proses pembandingan dan pengambilan keputusan apakah keduanya harus menjadi neckboard atau tidak. Bila iya, maka keduanya akan saling bertukar informasi lebih lanjut dengan berkirim LSA. Proses pengiriman LSA ini sering disebut sebagai flooding. Apabila router B sebagai membagikan LSA ke router A, maka router A akan meneruskan LSA dari B itu ke semua router tetangganya hingga dipastikan semua router mendapatkan informasi tersebut. Setelah setiap router memenuhi LSDB-nya dengan informasi LSA milik semua router lain, kemudian akan dilakukan algoritma pencarian jalur terpendek sehingga didapatkan rute terbaik. Dengan OSPF, matrik yang akan digunakan untuk menentukan seberapa baik suatu jalur adalah parameter cost yang berdasar pada lebar pita suatu koneksi. Sehingga dengan kata lain, semakin tinggi bandwidth, maka semakin rendah metrik atau cost-nya. Misalnya pada kasus di mana router B ingin menemukan rute ke router C. Ada 2 kemungkinan jalur yang dapat dipilih, yakni ke samping
melalui router A atau ke bawah melalui router D. Pada router A terdapat kabel penghubung dengan koneksi fast Ethernet ke router B dan C. Sedangkan alternatif lain, data harus melewati koneksi gigabit Ethernet ke router D, kemudian diteruskan dengan fast Ethernet ke router C. Berdasarkan aturan algoritma OSPF, router B akan memilih jalur melalui router D yang menggunakan gigabit Ethernet untuk mencapai router C karena kecepatan transmisinya relatif lebih cepat. Selanjutnya, rute yang terpilih akan dimasukkan ke dalam tabel routing OSPF. Proses tersebut dilakukan berulang hingga masing-masing router mengetahui jalur terbaik untuk menuju semua router lain. Jika terdapat kegagalan antar koneksi, misalnya pada router C dan D, maka masing-masing router akan mengirimkan LSA lagi dalam rangka memperbarui LSDB di keseluruhan jaringan untuk kemudian menjalankan semua proses dari awal hingga terbentuk routing table baru. Selanjutnya, implementasi dunia nyata. Link State Routing Protocol dalam bentuk OSPF dan SS biasanya digunakan untuk mendistribusikan informasi routing IP melalui satu autonomous system atau ES. Dalam hal ini, Internet Service Provider atau Enterprise Network pada sebuah jaringan IP. Pada kasus tersebut, biasanya OSPF lebih banyak digunakan karena memiliki banyak fitur yang mengizinkan penerapan aturan terkait propagasi jalur yang lebih baik dihandle secara lokal. Misal untuk load sharing dan selective route importing. Di sisi lain, ISS menawarkan potensi overhead yang lebih rendah pada jaringan stabil sehingga cocok untuk ISP dengan router yang sangat banyak. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Link State Protocol. Kelebihan Link State Protocol antara lain menggunakan metrik biaya untuk pemilihan jalur terbaik pada jaringan, menggunakan floating LSA. Terus setiap router memiliki gambaran jaringan yang lengkap dan tersinkronisasi. Router menggunakan informasi terbaru untuk membuat keputusan perutinan yang terbaik. Ukuran database link state dapat diminimalkan dengan desain jaringan yang cermat. Setiap router memetakan topologi area jaringan sendiri. Dan yang terakhir, protokol link state mendukung CIDR, Classless Inter-Domain Routing, dan VLSM, Variable Length Subnet Mask. Selain kelebihan, ada pula kekurangan dari Link State Protocol. Kekurangannya yakni antara lain membutuhkan lebih banyak memori dan daya prosesor daripada protokol vektor jarak, membutuhkan desain jaringan hierarkis yang ketat, terus membutuhkan seorang administrator yang memahami protokol dengan baik, dan terjadinya flooding LSA selama proses konfigurasi awal. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.